Jadi isu tantangan yang terbesar di Kabupaten Malang, tentu yang pertama saya menyatakan bersyukur ya dan terima kasih tentunya kepada seluruh pentahelik kami. Pentahelik itu terdiri dari masyarakat, pemerintah, ada dunia usaha, ada media, juga ada akademisi. Semuanya ini bisa kolaborasi sehingga indeks kualitas lingkungan hidup kami ini relatif tinggi. Tetapi tentu hasil-hasil yang demikian tidak ada masalah. Itu tentu masih ada menyisakan beberapa masalah. Yang pertama tentu dari sisi masyarakat. Ada beberapa masyarakat ya yang kurang peduli terhadap lingkungan. Ini menjadi titik poin kami untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat. Terus juga ada beberapa usaha yang tidak melakukan standar pengelolaan lingkungan dengan baik. Tentu ini pembinaan dari kami diperlukan. Sebenarnya bersandar ya pada peran serta pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak mungkin dilakukan satu instansi saja. Sehingga apa yang saya sampaikan di awal, pentahelik ini harus melakukan pekerjaan secara bersama-sama dan dapat dilakukan dengan baik. Ini sebenarnya program unggulan kami. Tapi secara umum itu, secara khususnya ada pengembangan TPS 3R. TPS 3R kami sudah menjadi salah satu contoh studi banding bagi pemerintah daerah lain maupun kelompok-kelompok masyarakat, karena KSM kami, TPS 3R kami salah satunya itu sudah mampu melakukan sirkulasi keuangan yang dia dapatkan dalam 1 bulan dan dia keluarkan kembali untuk gaji itu 300 juta 1 bulan. Bisa dijejak di wilayah kami. Ini ada beberapa di kami. Nah, ini kami kembangkan supaya ini menjadi penanganan lingkungan, salah satu menjadi tanggung jawab kita bersama. Terus juga ada program di kami, Simple Bank, sistem informasi tentang pengelolaan lahan bekas tambang. Ini aplikasi ini tentu aplikasi untuk memudahkan bagi CSR atau bagi akademisi dari fakultas untuk melakukan penanaman. Pertanyaannya adalah, kenapa itu harus memakai sistem, memakai aplikasi, begitu? Kan bisa saja, ini lapor saja ditanam. Tidak demikian. Ini keinginan jangka panjang kami bahwa untuk kegiatan penanaman pohon ini nanti dapat terrekod di sistem kami. Yang mana sewaktu-waktu kalau di luar negeri sudah ada carbon offset, sudah bisa dinilai dengan uang katakanlah. Nah, kami harapkan nanti suatu saat manakala nanti di Indonesia sudah aturan ini sudah diterapkan carbon offset, ini kami sudah siap, sudah ada data siapa yang melakukan perbuatan untuk melakukan tutupan lahan penghijauan. Ini kami tinggal mengeluarkan aja datanya. Itu salah satunya. Terus untuk TPA juga demikian. TPA kami, TPA yang sudah mendapatkan top 25 dari Menpan. Ya. Itu TPA yang selama ini kalau kita lihat menggunung, bau, terus ditolak oleh masyarakat, terjadi kebakaran, ya. Terus sampah tercecer di mana-mana, asap keluar di mana-mana. Ini masalah sosial. Ini nggak boleh terjadi. Di kami insya Allah ini tertangani dengan apa? Dengan membuat sel-sel pengolahan sampah. Ada 3 zona di kami. 1 zona ada yang 4 sel, ada yang 3 melihat luasannya. Sekarang kita menginjak kepada zona 3. 3 zona 3 di sel ke-7. Untuk sel yang 1, 2, 3 sampai 5 ini kan bekasnya TPA ya. Ini tidak dibiarkan begitu. Ini kita tutup. Setelah kita tutup, kita tanami. Ini menjadi tempat rekreasi dan edukasi bagi masyarakat. Jadi kalau berkunjung ke TPA kami di TPA Talangagung, ini sudah seperti rekreasi. Bisa dibuktikan ke sana. Atau tadi sempat juga cuma waktu yang nggak memungkinkan kalau mau saya tayangkan itu. Itu sampai dengan tahun 2023 akhir ini sudah ada
170-an untuk kunjung lapang, baik itu berupa studi banding maupun pembelajaran dari kelompok-kelompok sekolah yang ingin melihat penanganan sampah dan bagaimana memperlakukan lingkungan dengan baik. Ini salah satu unggulan kami. Lalu Pak, bagaimana program partisipatif yang telah berhasil dilakukan Pak? Ya. Jenis kolaborasi tentu kami membagi menjadi dua ya. Ada preventif dan juga ada represifnya. Kalau preventif tentu kami melakukan suatu komunikasi, bagaimana melakukan pembinaan, tinggal ranahnya ranah di mana. Kalau ini provinsi ya kita kerja sama-sama provinsi, kira-kira mana yang isu-isunya ya, itu sudah sempat ada keresahan di warga. Saya meyakini bahwa keresahan di warga itu tentu ada masalah. Ada hal yang tidak diinginkan. Kalau sudah ada hal yang tidak diinginkan, kita lihat saja di lapangan. Apakah ketidakinginannya ini didasari oleh kepentingan-kepentingan pribadi oleh oknum atau memang lingkungan. Nah, ini tim kami yang akan turun ke sana. Ini dari sisi preventif untuk anu. Tapi kalau nanti sudah kita lakukan pembinaan, terus tidak dapat melakukan seperti apa yang kita sarankan melalui surat dari kami, tentu teguran dari kami. Proses itu tentunya sudah diatur dengan ketentuan ya. Melihat jenis kesalahannya dan yang kedua adalah kewenangannya. Sebenarnya kandidat ini bukan saya ya Pak ya. Kandidatnya kandidat bersama. Kandidat staf saya. Kandidat dari Pentaholik semuanya. Sehingga dengan adanya ini ada berita baik, ya kita ajak. Ini prestasi sampean ini. Bukan sampean nggak bisa. Saya berbicara ini nggak bisa di sini. Itu yang akan saya lakukan. Sehingga ini keinginan saya adalah tetap pada lingkungan adalah masalah kita bersama. Sehingga penyelesaian maupun perencanaan untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan adalah kerja bersama.